Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warsila dengan NPM 112115114 dari kelas keempat 20 MNR. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan agama dari materi 1 sampai materi 4. Nah, kemudian di sini ada pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada ma'rifatul insan, yang kedua hakikatul insan, yang ketiga tokatul insan, dan yang keempat nafsul insan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri secara istilah. Ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi manusia. Secara bahasa, bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati asjudu ila adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya ada asal-usul penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Lalu ada unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Dan yang selanjutnya, amanah manusia. Yang pertama itu amanah al-ibadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya, baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Yang kedua yaitu amanah al-khalifah, kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian selanjutnya balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u, yaitu balasan. Mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang hakikatul insan. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Yang pertama yaitu makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya itu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Yang ketiga dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhallafun, dibebani tanggung jawab. Ma'adah ta'rifatul insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Ta'ala. Yang keempat bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih hal iman atau al-kufru. Kemudian yang kelima balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang takatul insan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Kemudian menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal, Potensi manusia. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati, seperti yang sudah dijabarkan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilam ma tashkurun. Artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Yang pertama, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata, dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan keajaiban alam semesta ini.
Yang ketiga, potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Yang bermaksud, dan sesungguhnya di dalam satu jasad ada seketul daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah, ia adalah hati, karena itu seharusnya lah manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang pertama, al-amanah. Al-amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khalifah atau kepemimpinan. Yang kedua, al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakan. Nauzubillahi min syalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yakni mereka yang berbuat musyrik, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang, sangat rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itulah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Oleh karena itu, at-taqoh potensi, as-samu pendengaran, al-basaru penglihatan, dan al-fuadu hati yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sesungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun. Kata mufrad jam'anya anfus atau nufusun. Dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan. Hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu, sering disebut dengan hawa nafsu. Jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dalam Al-Quran dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs memiliki beberapa arti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri dari atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-uzuna wal-uzuni was-sinna bi-as-sinni wal-zuruha qisas. Faman taqaddaqa bihi wa huwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Para malaikat memukul dengan tugasnya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini, kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Al-An'am ayat 93. Yang ketiga yaitu suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam Al-Quran. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu, dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Al-Maidah ayat 30. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur, tampak dalam Al-Quran. Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Az-Zumar ayat 42. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa nafs dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar dan keadaan tidak sadar. Dari dua keadaan alam tersebut yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Oleh karena itu, dalam pandangan psikoanalisis, suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia berasal dari alam tidak sadar. Baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik, semua berasal dari alam tidak sadar. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Zubair. Adapun yang mengotorinya yakni meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainah, yang kedua jiwa yang aruh, dan yang ketiga juga jiwa yang aruh. Nah, penjelasan dari saya sudah selesai. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.